Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pada awal perjodohan manusia, Allah menciptakan penolong yang sepadan bagi seorang pria dari tulang rusuknya. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu akan menjadi satu daging. Marilah, dengan penuh kebahagiaan kita merayakan kasih dan anugerah Tuhan melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Errol Christian Rotinsulu dan Saudari Nita Dwi Puspita. Jemaat kami undang berdiri. Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Murah menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuni. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Siapakah yang akan menyerahkan Saudari Nita Dwi Puspita Tampu Bolon untuk menjadi istri Saudara Errol Christian Rotinsulu dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini?
Saya Cornelius Tampu Bolon, Bapak dari Nita Dwi Puspita Tampu Bolon. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini dengan pengakuan bahwa ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Erel Christian Rotinsulu dan Saudari Nita Dwi Puspita Tampu Bolon dikuduskan di dalam anugerah dan cinta kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Saudara Erel Christian Rotinsulu dan Saudari Nita Dwi Puspita Tampu Bolon, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Kita juga meyakini bahwa cinta kasih Kristus yang telah mempertemukan dan menyatukan kalian berdua dalam ikatan pernikahan yang kudus. Sebab itu marilah kita menyatakan cinta kasih Kristus dengan membaca litani kasih berikut ini secara bertanggapan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi, saya membacakan dari 1 Korintus pasal 13 yang berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah kasih yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan pengasih dan penyayang, Tuhan sumber cinta kasih, bahkan Tuhan adalah kasih itu sendiri. Engkau telah mempertemukan Erel dan Nita di dalam cinta kasih mereka,
Kemudian cinta itu mereka bersama-sama merawatnya sehingga bertumbuh dengan baik. Lalu mereka ingin supaya cinta kasih di antara mereka berdua terus ada, terus langgeng. Karena itu mereka membawa ke hadapan Tuhan. Mereka ingin supaya Tuhan meneguhkan dan memberkati cinta kasih mereka di dalam pernikahan yang kudus. Kami ingin Tuhan di dalam ibadat pernikahan ini, Engkau menyampaikan apa saja yang Engkau ingin agar kedua anakmu ini dan juga kami semua lakukan di dalam kehidupan kami bersama-sama, baik sebagai suami istri maupun sebagai anggota tubuh Tuhan Yesus dan juga sebagai anggota masyarakat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu bacaan Alkitab yang tertera di undangan Erel dan Nita. Bapak Ibu sudah baca undangannya belum? Kira-kira bacaan apa yang ada di situ? Erel dan Nita tahu bacaannya? Yang pilih siapa? Ya, kita sama-sama baca Kolose pasal 3 ayat 14. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Cuman satu ayat Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran dan petunjuk kebahagiaan rumah tangga kita. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mengenal serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini bacaan yang ada di dalam undangan Erel dan Nita, ya, yang barusan kita baca. Ini sengaja dipilih ya, Nita sama Erel. Kenapa pilih ayat ini? Ya, ketika hari Senin malam, saya meneliti lagi undangan Erel dan Nita, lalu saya menemukan bacaan ini. Tapi sebetulnya dari siang saya sudah lihat-lihat, sudah baca, terus saya mulai merenung-renungkan, ini firman untuk Erel dan Nita ini pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus itu apa? Lalu saya mulai membaca Kolose pasal 3 ayat 14 ini. Sepanjang di rumah itu saya terus merenungkan
Meskipun saya melakukan banyak kegiatan, kalau tidak salah itu ada Zoom juga, ada rapat, ada pertemuan. Setelah pertemuan itu saya merenung-renungkan, duduk di kursi di depan TV itu, terus saya iseng nonton film di GTV itu gitu. Lalu ternyata dia putar film ini. Pernah nonton enggak? Ya, ini Patriots Day. Ternyata ini kisah nyata. Jadi pada tahun 2013 itu terjadi bom di Boston. Pada waktu itu sedang ada Patriot Marathon. Jadi banyak orang, para pelari, terus kemudian perwira-perwira itu menuju ke tempat di mana akan diadakan maraton ini di kota Boston gitu ya. Lalu kemudian ketika para perwira baru berdatangan, lalu kemudian para pelari sudah mulai turun ke jalan, tiba-tiba bom meledak. Setelah bom meledak, bom ini disusul lagi oleh bom-bom yang lain di blok-blok yang lain. Dan itu korbannya sangat banyak. Masih ingat Bapak Ibu presidennya pada waktu itu siapa? Masih Pak Barack Obama. Gitu. Kisah nyata. Lalu kemudian polisi mulai mengejar, polisi berkumpul dulu, ini menentukan siapa sebetulnya, ini peristiwa apa, apakah ini hanya bom biasa, ini kecelakaan biasa atau ini teroris gitu. Lalu komisaris polisi yang diutus memang di itu wilayahnya, dia didesak oleh wali kota atau tidak salah, kamu tegaskan, ini siapa, apa yang menyebabkan, siapa yang menyebabkan gitu. Begitu dia lihat ciri-ciri khas, tapi kalau dia bilang itu teroris, maka akan membuat panik masyarakat. Tapi dia tidak bisa bohong, dia bilang ini teroris. Lalu kemudian yang berwenang di situ mengatakan, kalau gitu kamu butuh apa? Saya butuh ruangan yang sangat besar. Semua telepon yang ada dikasihkan, berikan kami ini hak untuk mengakses semua sarana informasi. Jadi CCTV di semua tempat di kota itu diberikan hak kepada kepolisian supaya mereka bisa memantau semua yang terjadi di kota itu pada waktu-waktu tertentu. Lalu dapat ya, semua dapat. Lalu kemudian mulai mengejar. Siapa ini gitu ya, sebetulnya yang bom. Lalu kemudian sebetulnya mereka kemudian bisa mendapat 2 orang anak mahasiswa. Nah saya waktu nonton itu saya kesal banget. Ini kok lama banget sih, sudah waktu mereka belum dapat orangnya yang bisa mereka curigai. Lalu kemudian mereka sudah dapatkan, sudah tahu tempatnya, nggak bisa nangkap gitu loh. Saya hampir putus asa nonton film ini gitu. Tetapi kemudian saya betul-betul, dikembalikan ke slide saya ya, saya betul-betul sekali terpana ketika di tahap yang kelima, di mana mereka sudah tahu penjahatnya, dan kemudian mereka hampir menangkap penjahatnya, itu lolos lagi, terus terjadi percakapan antara 2 orang polisi. Nah, salah satunya dia bernama Tommy Sanders, tulisnya begitu kira-kira. Lalu Tommy inilah yang menjadi seolah-olah penanggung jawab dari acara maraton itu karena dia polisi di wilayah itu. Percakapan itu Bapak Ibu betul-betul membuat hati saya sampai ketika saya menonton percakapan itu, HP saya jatuh meluncur, saya udah gak sadar lagi. Karena saya terpana dengan yang tadi slide saya dikembalikan ya. Gitu. Begini, ditanyakan kepada Tommy, temannya tanya, dengan peristiwa ini, apa yang bisa kamu katakan? Tommy mengatakan begini, di sini sebetulnya yang sedang bertarung adalah kejahatan melawan kebaikan. Lalu kemudian dia juga mengatakan bahwa, itu saya kok nggak kelihatannya dari sini. Ya. Lalu dia juga mengatakan kebencian melawan cinta kasih. Tommy mengatakan bahwa orang merancang bom dengan kebencian. Lalu kemudian tetapi bagaimana kita menghadapi kebencian dan kejahatan ini? Lalu Tommy mengatakan, tidak pernah ada kejahatan itu menang di dunia ini. Tidak pernah ada kejahatan itu menang di dunia ini. Tetapi selalu ketika ada kebencian, ada kejahatan, maka kita harus membackup-nya, kita merespon kembali dengan cinta kasih. Karena cinta pasti menang.
Bapak Ibu, ketika saya sedang merenungkan ayat-ayat pilihan Nita dan Errol ini, film ini yang saya tonton. Luar biasa. Padahal si Tommy itu kakinya kena bom, serpihan bom juga. Dan sedang sakit. Tetapi dia terus bekerja untuk mencari si pembom ini, teroris ini. Dia harus membawa bekal obat pereda sakit. Begitu sakit dia minum obatnya gitu. Bapak Ibu, saya berpikir ini kisah nyata. Pasti mestinya ada kebencian karena korban sangat banyak. Tetapi benar sekali yang dikatakan Tommy bahwa kejahatan tidak pernah menang. Kebencian tidak pernah menang. Tapi kasih pasti menang. Beberapa Bapak Ibu bisa search, bisa Google ya, bisa googling. Itu beberapa yang menjadi korban kakinya harus diamputasi dua-dua. Ada yang kakinya diamputasi satu. Dan sungguh cinta yang menang. Karena apa? Contoh salah satunya, suami yang kakinya diamputasi, istrinya tidak pernah meninggalkan dia. Mendampingi dia di dalam perawatan sampai dipasangkan kaki palsu. Istri yang diamputasi kedua kakinya, suaminya tidak pernah meninggalkan dia. Tetap setia dengan cinta kasih. Dan Tommy Sanders ini, masyarakat dan para pengambil keputusan di sana, melawan teroris dengan cinta kasih. Menarik bacaan yang dipilih Nita sama Errol ini. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita perlu waspada karena kasih kita manusia ini sangat rapuh. Sangat rapuh. Rapuhnya begini, Bapak Ibu coba ngamati sendiri. Kita ini kalau orang baik sama kita, orang berlaku mengasihi kita, orang memperlakukan kita dengan baik, oh kita dengan sukacita dan dengan rela. Kita membalas kebaikannya, kita membalas cinta kasihnya. Tetapi begitu orang itu bersikap buruk, katakanlah orang itu tidak melakukan persis seperti yang kita inginkan, sikap kita pun juga otomatis berubah menjadi jahat. Tidak baik, memperlakukan dengan tidak baik. Saya terinspirasi betul dengan firman ini dan kemudian saya pas nonton film Patriots Day ini Bapak Ibu. Membalas, merespon kembali kebencian. Dia bilang ketika mereka membuat bom itu mereka merancang dengan kebencian. Tetapi kebencian ini harus kita balas dengan cinta kasih. Bapak Ibu, firman yang dipilih oleh Nita dan Errol di dalam undangan mereka itu mengandung beberapa hal ini. Bapak Ibu, pertama 3 poin dari bacaan ini saya mengajak kita untuk meneliti bahwa ayat ini mau berbicara tentang kasih sebagai pengikat. Kasih sebagai pengikat, tetapi ayat 14 ini sebetulnya dia mewadahi ayat-ayat sebelumnya. Bahwa kasih itu bisa menjadi pengikat kalau kasih itu dipraktekkan dengan beberapa kata yang saya tulis itu di situ. Yang pertama, kalau kita mau supaya cinta kasih di dalam diri kita bisa saling mengikat kita, membuat kita semakin melekat erat, maka di dalam ayat-ayat di atasnya mengatakan bahwa kasih itu haruslah punya belas kasihan. Belas kasihan itu punya empati. Punya perasaan untuk mau mencoba memahami orang lain dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Itu harus terjadi di antara suami istri. Baru kasih mereka itu bisa saling mengikat. Umpamanya suatu saat istri buat salah. Suami tidak otomatis menghakimi, lalu menyalah-nyalakan atau membodoh-bodohi. Tetapi bagaimana suami berempati dengan kegagalan istri itu. Begitupun sebaliknya. Ketika suami gagal atau melakukan sesuatu yang tidak pas. Istri bukan datang dengan penghakimannya, dengan ekspresi mata tidak suka, dengan comel-comelannya, tetapi berempati. Coba memahami, kenapa dia salah, kenapa dia gagal, kenapa dia berbuat seperti itu. Itu yang pertama, itu kata di atas. Yang kedua, kasih itu bisa menjadi pengikat kalau kasih itu kita wujudkan di dalam sikap berkemurahan. Berkemurahan kalau kita rujuk pada Injil Lukas, kemurahan ini bisa diterjemahkan dengan kita punya kelemah lembutan. Kita punya hati yang bisa
penuh dengan keberadaan orang lain. Jadi waktu kemarin kita latihan, saya ingatkan Nita dan Errol. Ingat janji itu. Di dalam suka maupun duka. Di dalam sehat maupun sakit. Jangan main-main. Merawat orang sakit itu tidak gampang. Di sini kemurahan kita yang merupakan wujud dari cinta yang mengikat itu perlu kita praktekkan. Ya, kalau saat istri sakit, ya sudah suami yang urus makannya. Yang mengurus yang lain. Saat suami yang sakit, ya istri dengan rela untuk merawatnya. Bukti dari cinta. Seperti itu. Ya, di saat berkelimpahan maupun kekurangan atau kekurangan kelimpahan itu. Oh, waktu suami atau istri banyak uang, bagus-bagus saja, oh gampang kita I love you, cinta gitu. Tapi saat hidup sangat terjepit dan susah, apakah kita masih punya kemurahan untuk mencintai itu? Lalu kemudian kasih itu sebagai perekat kalau kita punya kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan juga poin yang terakhir dari tadi tulisan saya itu, ampuni. Bapak ibu, saya pernah bertanya kepada seorang ibu pada waktu saya pelayanan di Bandung. Bapak ibu, kita semua tahu, bukan rahasia lagi, bahwa relasi laki-laki perempuan, relasi suami istri, dan relasi di antara kita manusia ini relasi yang sulit. Sebab kita baik perempuan, baik laki-laki, pada awal ciptaan kita sempurna. Tetapi begitu Adam dan Hawa buat dosa, kita menjadi sangat tidak sempurna dan rapuh. Dan penuh dengan kelemahan, kekurangan. Itu sebabnya kita bisa saja berkelakuan buruk. Dan orang lain juga bisa saja berkelakuan buruk. Bisa saja suami yang berkelakuan buruk, istri yang berkelakuan buruk. Nah, bagaimana masing-masing menyikapi hal ini? Saya tanya kepada ibu itu. Terus dia mengatakan, kalau kita menikah, aku sendiri, menurutku, dia mempraktekannya. Dia sekarang udah hampir 70 tahun, saya percaya. Kita harus punya gudang. Di dalam gudang kita itu diisi penuh-penuh dengan pengampunan. Berisi penuh-penuh dengan maaf. Sebab kalau kita tidak punya rasa maaf dan mau bertindak untuk memaaf, mengampuni, kasih itu tidak bisa jadi perekat. Tapi kalau kita mengatakan kita mau supaya kasih kita menjadi perekat di antara kita, ya praktekkan pengampunan itu. Itu ya yang pertama dari bacaan ini. Bersedia kan Errol lakukan? Nita? Nanti kalau itu ingat-ingat firman ini ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, firman ini, ayat ini mau mengatakan bahwa kasih itu sebagai yang mempersatukan. Betul, kasih sayang itu bisa mempersatukan kita gitu ya. Nah Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kasih di antara suami istri itu bisa mempersatukan mereka berdua. Tetapi ingat juga bahwa yang bikin semakin bisa mempersatukan suami istri itu adalah kasih Tuhan Yesus. Jadi kasih Tuhan Yesus ada di tengah-tengah suami dan istri. Ada di tengah-tengah Errol dan Nita. Kasih ini akan membuat Errol dan Nita semakin dipersatukan. Oleh karena itu kita ada dalam kebaktian ini. Diteguhkan dan diberkati dengan cinta kasih sayang. Supaya cinta kasih sayang Errol dan Nita itu cinta kasih yang mempersatukan keduanya. Namun seperti tadi, betapa rapuhnya kasih itu. Maka poin yang ketiga adalah harus diperjuangkan. Harus dirawat benar-benar dengan segala usaha dirawat itu. Errol dengan Nita saya lupa ya, kemarin saya udah tanya yang waktu percakapan berapa tahun pacarannya? Lupa. Iya, 4 tahun. Berarti berdua sudah berhasil merawat dan mempertahankan. Ini belum selesai. Ini harus terus diperjuangkan sampai Tuhan Yesus panggil salah satu di antara kalian. Gitu. Nah yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudara, kasih Yesus atau kasih itu adalah kasih yang menyempurnakan. Kasih yang menyempurnakan Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
kita ini sudah tidak sempurna lagi. Yang tadinya awalnya kita adalah ciptaan yang baik, tetapi kemudian Adam dan Hawa berbuat dosa, kita mulai rusak di situ. Maka kita tidak sempurna. Kasih suami, kasih istri ada, tetapi tidak sempurna. Syukur kepada Allah, ada Tuhan Yesus. Ia Allah yang menyempurnakan cinta kasih suami istri. Nah, berdasarkan pegangan ini, majulah di dalam pernikahan, membentuk keluarga. Tapi artinya firman ini mengatakan Allah adalah kasih. Tuhan Yesus adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Kasih Errol dan kasih Dita harus diperkuat oleh kasih Tuhan Yesus. Supaya bukan saja sampai kakek dan nenek. Sebab ada juga sudah kakek dan nenek dan cerai. Ya kan Bapak Ibu? Tapi sampai Tuhan Yesus panggil salah satu. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saya akan bacakan makna pernikahan Kristiani. Saat ini kita datang memohon berkat Allah bagi kehidupan pernikahan Saudara Errol Christian Rotinsulu dan Saudari Nita Dwi Puspita Tampu Bolon. Kita pun turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Karena pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua terutama kedua mempelai perlu menyadari hal ini. Tujuan pernikahan Kristiani. Adapun tujuan pernikahan Kristiani adalah pertama-tama untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Nasihat dan janji Tuhan. Sebab itu hendaklah sebagai suami istri saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak-anak oleh Tuhan, didiklah mereka secara Kristiani. Saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini. Padu
Seperti lagu ini, Erel dan Nita akan mengikrarkan janji pernikahan mereka. Boleh berdiri saling berhadap-hadapan? Ya. Ucapkanlah janji pernikahan saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Erel. Nita Dwi Puspita Tampu Bolon, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan selalu menghargai dan menghormatimu. Aku akan tetap mengasihimu dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat, dalam kekurangan maupun kelimpahan, dan setia menjaga serta merawatmu sampai kematian memisahkan kita. Nita. Erel Christian Rotin Sulu, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan selalu menghargai dan menghormatimu. Aku akan tetap mengasihimu dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat, dalam kekurangan maupun kelimpahan, dan setia menjaga serta merawatmu sampai kematian memisahkan kita. Kita akan berdoa bagi mempelai. Mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa mengasihi kami, Saudara Erel Christian Rotin Sulu dan Saudari Nita Dwi Puspita Tampu Bolon datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih dan pengharapan yang teguh, mereka dapat memenuhi janji-janji yang menjadi ikrar pernikahan mereka hari ini. Amin. Saya akan meneguhkan pernikahan saudara berdua. Saudara Erel Christian Rotin Sulu dan Saudari Nita Dwi Puspita Tampu Bolon, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya teguhkan pernikahan saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingatlah, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Ya, Erel dan Nita boleh bertelut. Saya akan memberikan pemberkatan pernikahan kepada mereka. Saudara Erel Christian Rotin Sulu dan Saudari Nita Dwi Puspita Tampu Bolon, terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, kiranya memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadah, dan kesucian, mulai dari hari ini sampai kematian memisahkan kalian berdua. Amin. Pujilah Halik semesta. Jemaat dipersilakan duduk. Erel dan Nita boleh berdiri dan agak ke tengah sana. Ya. Saling berhadap-hadapan. Pas di tengah, ya. Nita agak mundur sedikit. Ya, oke ya. Ya.
Kiranya kasih Tuhan menjadi ikatan cinta kasih kalian berdua. Saudara Erel Christian Rotinsulu, bukalah cadar istrimu dan pandanglah wajahnya dengan penuh cinta kasih Tuhan, lalu berikanlah kecupan kasih padanya. Sekarang Erel boleh buka, cek lagi apakah ini Nita. Perhatikan dulu ya Rel, ini Nita atau orang lain ya. Yakin Nita? Perhatian bener. Oh iya, boleh. Ya, kita akan masuk dalam penyempatan cincin pernikahan. Dan Nita, cincin ini repot new normal ya. Cincin ini bulat, tidak bersisi, tidak berujung, lambang cinta kasih yang abadi. Kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istri saudara. Diulang. Nita Dwi Puspita Tampu Bolon, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suami saudara. Erel Christian Rotinsulu, ku berikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Kita akan masuk dalam penanda tanganan piagam pernikahan gerejawi dan penyerahan Alkitab. Ke sana.
Saudara Erel dan Saudari Nita, terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah perkataan Tuhan Yesus, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bisa ke tengah, Erel dan Nita. Berdiri lagi di tengah. Kita akan masuk dalam persembahan sulung. Saat ini, kedua mempelai akan memberikan persembahan sulung sebagai tanda dan ungkapan syukur atas cinta kasih dan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Adapun nats persembahan yang menjadi dasar persembahan sulung ini terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Setelah kedua mempelai selesai memberikan persembahan sulung mereka, selanjutnya juga akan diberikan kesempatan bagi keluarga dari mempelai, juga bagi jemaat yang bersedia untuk menyatakan syukur dan memberikan persembahan di tempat yang telah disediakan. Kini kami persilakan kedua mempelai untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Kami persilakan kepada keluarga dan jemaat yang hendak memberikan persembahan untuk maju ke depan ke tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu Saudara, setelah memberikan persembahan, Erel dan Nita akan memberikan penghormatan kepada kedua orang tua dan dipersilakan.
Saudara Erel dan Nita masih tetap berdiri, agak seperti dipandu oleh Pak Penatua. Silakan. Dan menurut liturgi katanya Erel sekarang berada di posisi kanan dari istri. Erel ada di posisi kanan istri ya. Ya, masih menghadap ke saya sini ya. Saudara Erel Christian Rotinsulu dan Saudari Nita Dwi Puspita Tampu Bolon, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diberkati dan diteguhkan oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Lakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara bahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Ya, sekarang boleh menghadap ke jemaat. Pak Penatua posisinya tukar lagi enggak? Ya. Bapak Ibu Saudara, Saudara Erel Christian Rotinsulu dan Saudari Nita Dwi Puspita Tampu Bolon, inilah mereka. Terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus dalam kasih dan doa kita. Sekarang boleh duduk, kita akan naikkan doa. Pelan-pelan turunnya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah kekurangan kelemahan kami, justru Engkau hadir untuk menopang kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan telah meneguhkan dan memberkati pernikahan Erel dan Nita. Tuhan mengizinkan mereka berdua untuk membentuk suatu keluarga Kristiani yang hidup menjadi berkat bagi sesama, memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Hari ini mereka dua telah resmi sah menjadi suami istri. Tuntunlah mereka senantiasa, ajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya menjadi suami dan bagaimana seharusnya menjadi istri, bagaimana seharusnya menjadi orang tua bagi anak-anak mereka. Tuhan, jangan pernah tinggalkan Erel dan Nita. Engkau senantiasa ada di tengah-tengah mereka berdua. Engkaulah yang menuntun mereka terus-menerus menjadi sumber inspirasi, memberikan cinta kasih kepada mereka, supaya makin hari cinta mereka bukannya semakin pudar, tetapi sebaliknya semakin kuat. Supaya Tuhan mereka hadir untuk menjadi berkat, berbuat bagi sesama, dan dengan demikian memuliakan nama Tuhan. Kedua keluarga, Pak Hendrik dan Ibu, Pak Tampu Bolon dan Ibu. Oh Tuhan, Tuhan terus menyertai kedua orang tua yang telah merawat kedua anak-anak-Mu ini dengan baik. Tuhan anugerahkan kesehatan, Tuhan anugerahkan kebaikan, Tuhan anugerahkan usia yang panjang. Supaya Tuhan mereka, baik Pak Hendrik maupun Pak Tampu Bolon dan Ibu, dapat menjadi penasehat-penasehat yang baik bagi anak-anak di dalam membangun rumah tangga mereka. Kami berterima kasih untuk sanak saudara, keluarga, entah itu dekat maupun jauh, teman-teman yang telah mengasihi Erel dan Nita
dan keluarga, kedua keluarga ini, keluarga Rotinsulu dan keluarga Tampu Bolon. Terima kasih untuk cinta dan perhatian mereka ini, Tuhan menyertai mereka dan biarlah di dalam persahabatan Erel dan Nita dapat saling belajar dengan sanak saudara, entah itu dekat maupun jauh, maupun juga teman-teman yang baik. Bapak, kami berdoa untuk rencana makan siang yang akan dilakukan oleh keluarga sendiri. Tuhan, Engkau juga hadir di sana seperti ketika Engkau hadir di pernikahan di Kana. Lalu biarlah karena Tuhan hadir, perayaan pernikahan itu menjadi suatu momen yang memberikan sukacita dan jaminan karena Tuhan Yesus hadir senantiasa. Nanti setelah ibadah pernikahan ini, mereka akan memasuki kehidupan mereka sehari-hari. Dan keluarga yang datang ke Solo sini, mungkin ada yang akan kembali ke tempat masing-masing. Bahkan Erel dan Nita pun akan kembali ke Jakarta untuk bekerja. Tuhan, Engkaulah Allah yang baik, yang maha hadir. Engkau senantiasa menyertai mereka semua. Terima kasih, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah dengan berdiri kita mengakhiri ibadah peneguhan dan pernikahan ini dengan setia membangun serta memelihara kehidupan keluarga yang selalu hidup bersandar dan mengandalkan Tuhan. Itulah keluarga yang hidup berbahagia dan diberkati di dalam Tuhan. Keluarga hidup indah. Bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan tinggalkan. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya, dalam suka dalam duka kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan
Serahkanlah kehidupan keluargamu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dalam kehidupan keluargamu. Kami menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Muliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melalui kehidupan keluargamu di tengah dunia ini. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Erel Christian Rotinsulu dan Saudari Nita Dwi Puspita Tampu Bolon telah selesai. Kami atas nama Majelis dan Jemaat GKI Sangkrah turut berbahagia dan mengucapkan selamat menempuh hidup baru dan membangun kehidupan rumah tangga di dalam Kristus untuk Saudara Erel dan Saudari Nita. Untuk itu kami persilahkan jika dari pihak keluarga akan memberikan sambutan. Dalam hal ini akan diwakili langsung oleh Bapak Hendrik Rotinsulu. Kami persilahkan. Izinkan saya, semua maju kan? Izinkan saya lepas, ya keluarga. Napas lega dulu ya Bapak Ibu. Pertama-tama kami keluarga sangat mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa campur tangan Tuhan, maka acara ini tentu tidak bisa terjadi. Dan kami yakini itu. Kami sangat berterima kasih, puji Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, situasi yang mencekam. Akhirnya Tuhan sudah berkenan dan kami pertama bersyukur, berterima kasih kepada Pendeta GKI Sangkrah Solo, Pendeta Mungki, Pendeta Lani, Pendeta Lukman, dan terkhusus Pendeta Erni yang sudah memimpin acara pemberkatan nikah anak kami Erel dan Nita sudah berjalan dengan baik. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman
musik Miss Jane, Abang Darlian, Lydia, majelis terima kasih. Di atas sana Mas Omega, Mas Tarso, tim Mudia hebat, terima kasih multimedia. Dan I.O. Sangkra yang keren, Bang Iwan dan Ko Dendi. Dan semuanya teman-teman yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu-satu. Ko Hyoyo, fotografi, Arnold, coaching, semuanya. Memang namanya memang coaching, jadi kalau bilang lain orang tidak kenal. Terima kasih semuanya, teman-teman yang sudah hadir mendukung dalam doa. Terima kasih semuanya, biarlah tetap mendoakan agar supaya keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami hanya berdoa kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama keluarga inti dulu. Bapak dan Ibu mempelai berdua, foto silahkan. Kemudian nanti kalau catatan sipil belum datang bisa rekan-rekan foto bersama keluarga juga. Nanti kalau catatan sipil sudah datang, tiket dulu, baru nanti dilanjutkan. Begitu, silakan. Mari Pak Dendi, kami persilahkan untuk meng-IO. Jadi Bapak Ibu, fotonya akan dilakukan 2 kali, yaitu keluarga dengan pendeta dan juga para pelayan, lalu keluarga foto sekali, begitu. Nanti jika catatan sipil sudah ada, berarti harus catatan sipil dulu, baru nanti rekan-rekannya Errol dan Nita. Mungkin bisa sekalian dengan Pak Mungki, ya. Mari Pak Mungki, Ibu Lani. Pak Mungki dan Ibu Lani, silahkan. Ada yang kelewat? Dilanjutkan dengan keluarga inti saja.
Foto keluarga inti. Ya. Belum datang. Oh, foto sekali ya. Ya, Frans dari keluarga mempelai pria.